Lalu kemudian berikutnya saya akan coba ini saya skip ya. Kita akan lihat our problems ya. Masalah atau tantangan yang dihadapin sebelum kita masuk kepada bagaimana kita gali anak-anak supaya bisa dikembangkan bakatnya. Our problem. Nah, ini adalah hasil dari Program for International Student Assessment atau PISA. Ini mungkin para guru sudah sangat familiar ya, atau mungkin para orang tua jarang mendengar ini, tapi ini adalah informasi nilai PISA. PISA itu adalah sebuah ujian yang diberikan sekitar kepada 13.000 siswa di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada sekitar 13.000 ya. Di tempat lain mungkin berbeda karena ada perhitungan statistiknya. Dan 13.000 siswa Indonesia itu sudah mewakili representasi kualitas pendidikan di Indonesia. Apa yang mereka uji? Mereka uji adalah reading, kemudian matematika, dan IPA. Lalu kemudian mereka rankingkan nilai-nilainya hampir sekitar 80-an negara, dan Indonesia itu hebatnya masuk di ranking 6. Ranking 6, tapi ranking 6 paling bawah. Ya. Dan kita sedikit lebih baik dari Filipina, walaupun nilainya cuma tipis sekali. Ya. Kita lihat Filipina ranking terakhir ya, nilainya cuma tipis. Kalian bayangkan kita amat sangat tertinggal. Jadi jangan kira pendidikan Indonesia itu baik-baik saja. Pendidikan Indonesia itu sangat tertinggal dari banyak. Satu-satunya kelebihan kita adalah anak-anak yang bahagia. Ya, itu salah satu kelebihannya pendidikan Indonesia. Karena memang santai kan, sekolah di Indonesia itu memang menyenangkan. Saya tidak bilang santai karena sekarang banyak PR. Ya. Cuma maksudnya anak-anak Indonesia itu ya anak-anak Indonesia itu cenderung happy. Itu salah satu keberhasilan dari pendidikan Indonesia. Tapi kalau lihat output secara kualitas, kita masih jauh harapannya dibanding dengan dunia in general ya. Lalu kemudian yang kedua, nah ini ada satu buku judulnya Porn Generation atau Generasi Porno ya, karyanya Ben Shapiro. Dia adalah seorang Yahudi. Ini buku yang saya sangat rekomendasikan dibaca oleh bapak-bapak karena ini kontennya sebenarnya membahas terkait dengan yang sering kita diskusikan, yaitu tentang ekspansi perubahan kultur masyarakat Islam lewat food ya, makanan, lewat fashion ya, lalu kemudian lewat film ya. Semua dibahas di Porn Generation. Misalnya banyak sekarang sebenarnya lirik-lirik lagu yang didengarin oleh anak-anak muda, anak-anak kita, bahkan anak-anak remaja itu banyak sekali yang melanggar akidah sebenarnya. Contoh lagunya Ariana Grande ya, seorang penyanyi yang sangat terkenal di Amerika bahkan di dunia ya. Dia pernah bikin judulnya adalah God is a Woman misalnya. Tuhan adalah seorang perempuan misalnya. Itu kan sudah sangat melanggar akidah kan ya. Apa kita itu dididik atau dibentuk oleh para public figure ya. Ya para YouTuber, para artis-artis di Indonesia, para idol-idol Korea atau idol-idol barat dari Amerika untuk menjadi generasi yang lost, generasi yang hilang. Generasi yang tidak punya someone to look up to gitu ya. Generasi yang tidak bisa punya keteladanan. Jadi kita kan salah satu krisis di zaman sekarang adalah krisis keteladanan. Kita krisis personil yang bisa kita jadikan sebagai seseorang yang kita teladani. Dan ini yang diinginkan oleh mereka yang menurunkan fashion, film dan sebagainya, food gitu ya, agar anak-anak muda membebek mereka gitu ya dengan gaya hidup mereka. Bahkan salah satu yang dibahas keras adalah terkait dengan LGBT ya. Saya ingin cerita di tempat saya kerja di Inggris itu kebetulan. Halo Ustaz, iya Amtel Ustaz. Tadi sempat yang semuanya Ustaz. Terakhir, Saudari lihat suaranya nggak terdengar Ustaz. Input lagi Ustaz. Jadi bayangkan ketika serangan LGBT ini jadi luar biasa signifikan. Mungkin saya sarankan ada salah satu podcastnya Deddy Corbuzier dengan Dr. Boyke yang membahas terkait dengan LGBT ya, gay, lesbian, dan transgender. Jadi ternyata walaupun ini ada yang tidak setuju ya, tapi saya sepakat dengan teorinya Dr. Boyke. Jadi ada hal-hal biologis yang perlu kita perhatikan. Jadi manusia itu sekitar 3-5% itu punya peluang untuk miring orientasi seksualnya. Jadi dia bisa ya, disebutnya bisex,
gay, kalau dia laki-laki, atau dia bisa jadi bisex, suka laki-laki maupun perempuan. Atau dia jadi seorang lesbian, ya, atau dia semua manusia punya peluang untuk itu. Itulah faktor dia tumbuh sebelum balik. Jadi bagaimana orang tua memperlakukannya, keluarga inti memperlakukan dia secara seks, ya. Jadi kayak dia bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa pendidikan seks di Islam itu sudah diatur kan, bagaimana pemisahan kamar laki-laki dan perempuan di usia tertentu, itu untuk menjaga agar pendidikan sebelum prabalik ini menjadi sangat bagus agar mereka terhindar dari orientasi seksual yang miring, ya. Tetapi ada data yang menarik, 70% itu disebabkan oleh lingkungan. Untuk itu para kaum LGBT ini mereka melakukan penyerangan di kafe-kafe, ya. Dibilang sendiri sama Dr. Boyke, diakui sendiri sama orang-orang LGBT. Mereka datang ke kafe bertemu dengan orang normal, jadi yang normal saja bisa dimiringin oleh mereka, dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Jadi betapa sekarang serangan LGBT itu luar biasa menghantam di rumah-rumah. Kita harus perangi bersama-sama, ya. Lalu kemudian tantangan yang lain adalah gadget, ya. Betapa banyak saya tuh amat sangat prihatin kalau memeriksakan istri saya di dokter atau ke bank gitu, lalu tiba-tiba anak-anak ikut dan anak-anak yang mereka lakukan adalah gadget ketika menunggu. Apa kita dikalahkan, ya, kita dikalahkan oleh teknologi dan membiarkan anak-anak kita untuk terjun dan tenggelam ke dalam gadget. Padahal dalam rekomendasi American Pediatrics, ya, kayak semacam kayak ID lah, Ikatan Dokter Indonesia, bahkan punyanya NHS-nya Inggris itu juga merekomendasikan anak-anak itu cuma dibolehkan megang gadget 2 jam maksimal, 2 jam, ya, dari umur 2 tahun sampai 18 tahun, sampai 18 tahun, sekali lagi, ya, sampai 18 tahun. Jadi sampai 18 tahun ke bawah itu anak-anak harus dibatasi memegang gadget hanya sampai 2 jam maksimal, ya. Dan itu untuk kepentingan leisure. Jadi misalnya untuk nonton, untuk main game, misalnya kalau main game gitu, ya. Kalau belajar nggak masalah lebih dari 2 jam. Tapi kalau khusus leisure activities nggak boleh lebih dari 2 jam. Bahkan anak di bawah 2 tahun itu dilarang untuk menggunakan gadget, ya. Simply karena memang dampaknya luar biasa. Sulit kita menjadikan anak-anak kita our promise itu, saya pikir ada beberapa mindset yang perlu kita ubah. Orang tua agar nanti kita siapkan bahwa sukses itu tidak bisa kalau kita dalam Islam kan dilihat adalah ikhtiar instan gitu, ya. Allah melihat bagaimana effort kita, perjuangan kita. Jadi kita sebelum 4 tahun bisa ini dan itu, ya, dipaksa untuk menjadi seorang hafiz umur sekian misalnya, padahal anaknya kondisi psikis yang prima nggak masalah. Tapi bagaimana kini bahwa proses kesuksesan itu adalah proses, ya. Jadi nggak bisa diraih dengan instan. Dan ini harus kita didikan. Anak mereka tidak boleh mendapatkan kesuksesan secara gampang, secara mudah. Karena itu didikan para idol, ya, didikan Indonesian Idol yang digali di TV-TV kita itu untuk menjadi orang anak-anak muda yang instan, ya, yang gampang untuk meraih kesuksesan. Mereka menganggap bahwa dengan sesuatu yang instan mereka bisa melakukannya, ya. Lalu kemudian yang kedua, privilege is only a starting point. Jadi terkadang kita sering menemukan orang-orang yang berkata bahwa dia kan terlahir kaya, dia kan terlahir dari orang tua yang mapan, yang sanggup, yang punya pendidikan, wajar kalau anak-anaknya berhasil. Benar, memang privilege itu membuat anak-anak punya starting point yang berbeda. Mereka bisa punya kualitas parenting yang baik sehingga mereka berkualitas secara karakter dari awal. Tapi bukan berarti proses dia lari, ya, menjelang garis finish itu akan sama, ya. Titik finishnya akan sangat ditentukan dengan proses kita berkembang bersama anak-anak. Jadi bagaimana kita menurturing mereka itu juga sangat fundamental. Lalu kemudian ini juga sama, ya, semua orang mampu tapi mau nggak bekerja keras. Kan pertanyaannya begitu. Banyak orang yang menganggap bahwa kesuksesan itu datang dalam satu malam, padahal ada proses panjang kerja keras yang perlu kita pikirkan. Dan ini perlu kita tanamkan baik-baik di dalam
kepala kita agar kita bisa bersama dengan anak kita untuk tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa di kemudian hari. Nah, saya akan perlihatkan menjadikan anakmu sukses ini kumpulan dari hasil-hasil penelitian dan beberapa referensi yang saya baca di berbagai buku parenting yang saya sempat baca beberapa tahun terakhir. Jadi ada 5 hal yang akan saya share hari ini. Yang pertama adalah somehow ternyata orang tua yang punya ekspektasi tinggi itu mampu membuat anaknya atau membuat anaknya berhasil di masa depan. Ini bukan saya yang bilang, tapi hasil riset yang dilakukan kepada 15.000 anak perempuan selama 10 tahun di Inggris. Ya, jadi ketika anak-anak itu sering ya dikomunikasikan oleh orang tua, saya tuh kayak misalnya ngarahin mereka gitu, nanti kamu lo ngambil kuliah di sini bagus loh jurusan-jurusannya gitu ya. Kemudian sering berdiskusi terkait dengan orang-orang besar, cita-cita besar, itu ternyata mampu menumbuhkan semangat kepada anak-anak, lalu kemudian mereka akan berhasil di masa depan. Hasilnya para 15.000 perempuan di Inggris ini yang diteliti dari umur 10 tahun sampai ketika mereka gede, umur 20 sampai 24 tahun, ternyata banyak yang lebih berpeluang untuk masuk ke perguruan tinggi, lalu tidak hamil ketika remaja. Ya memang di sana biasa ya perempuan hamil ketika remaja, ya wajar karena mereka SMP udah seks bebas ya. Kalau teman-teman saya yang gede di Inggris, mereka suka bilang kalau zamannya SMP, kalau di Indonesia SMP kan ya paling suka-suka naksir-naksir gitu ya. Kalau di sana zaman SMP mereka sudah ngomongin sudah nidurin perempuan berapa gitu ya, sudah berhasil tidur sama perempuan apa belum gitu ya, sebebas itu gitu ya. Tidak hamil ketika remaja, lalu kemudian mereka mendapatkan punya ekspektasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, puji mereka dengan tepat ya. Nah, yang sering kita mungkin yang dimaksud dengan puji tidak tepat adalah ketika kita memuji mereka atas innate talent atau talent mereka bawaan lahir. Ya, misalnya kamu tuh pinter, kamu tuh cantik gitu ya. Itu kan bawaan lahir misalnya ya. Hari yang kita harus puji adalah effort mereka. Wah, luar biasa usahamu gitu hari ini. Kamu udah bekerja keras, itu yang perlu kita puji gitu ya. Nah, ini saya foto Bapak bertato dan anting gitu ya, kelihatannya rusuh tapi dia mendidik anaknya. Ini karena sering di Inggris tuh sering ketemu bapak-bapak bertato itu mendorong stroller anaknya, gendong anaknya ke taman tanpa ibunya gitu ya. Tanpa ibunya, ngurus sendiri gitu ya. Ibunya nanti dibiarin me time gitu. Sering ketemu dengan orang-orang seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah Ustadz Aryo, kelihatannya suaranya kurang masuk, baik. kurang terdengar. Oh ya, sudah. Lalu kemudian yang keempat, nah ini nih yang harus dibiasakan, membacakan buku kepada mereka. Ini bukan hanya tugas para ibu ya, tapi juga tugas para bapak ya. Bapak juga harusnya punya waktu rutin membaca. Ustadz Aryo masih di tempatnya, kalau tidak terdengar suaranya. Apakah sambungan internetnya yang kurang bagus? Sepertinya keluar Ustaz. Terpental dari Zoom. Oh, nah. Ya kita tunggu sebentar, mungkin sinyal internetnya kurang bagus di sana ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sorry, mati ternyata. Oh ya. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Ini saya persilahkan. Ya. Bentar. Bisa masuk Ustadz Aryo? Sebentar. Oke. Oh, oke. Bisa. Ya. Nah, ini kelihatan ya insya Allah ya. Ya, masih. Baik. Oke, nah saya lanjutkan ya. Jadi kebiasaan membacakan buku kepada anak-anak itu juga sebaiknya dilakukan oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu ya, harus
disesuaikan dengan waktunya. Kalau kami di rumah tuh sebelum tidur ya, selalu rutin membacakan buku kepada anak-anak dan membacakan buku dengan interaktif. Jadi bukan dengan tenaga-tenaga sisa ya. Ya walaupun kita capek, tapi kita berusaha untuk membuatnya menarik bagi anak-anak. Ini juga menentukan kualitas masa depan anak-anak ya. Jadi seringlah membaca buku bersama anak, apapun temanya ya. Lalu kemudian yang terakhir ini didikan yang sudah tumbuh subur di tanah Jawa terutama ya. Anak-anak sudah dilibatkan dalam aktivitas pekerjaan rumah tangga ya, mencuci piring misalnya, nyapu dan sebagainya. Ini sesuatu yang perlu kita lakukan untuk biasakan kepada anak-anak. Itu adalah 5 sistem parenting yang bisa Bapak Ibu coba untuk menjadikan anak-anak kita sukses. Ya, lalu kemudian saya akan sedikit share pengalaman kami menjadikan sulung menjadi seorang penulis di bagian terakhir ini sebelum kita diskusi. Saya berharap saya insya Allah masih punya waktu ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak eksplor tanya jawab jadi lebih menarik ya. Jadi yang pertama kami lakukan kepada Deliang sebenarnya adalah dimulai dengan menulis diari ya. Jadi kalau bisa anak-anak dari sekarang mau laki-laki perempuan, jadi diari itu bukan cuma punya anak perempuan ya, itu nggak boleh bikin seperti itu gitu ya. Kalau biasakan mereka untuk menulis diari. Jadi sejak Deliang kecil ketika dia udah bisa menulis kira-kira 6 tahun ya. Itu udah menulis kata-kata yang rumit, itu kami sudah meminta dia untuk menulis diari. Jadi kami jadi tahu dia lagi sedih hari itu, dia main apa, pendapatnya tentang orang tua, itu jadi tahu di diarinya itu. Dan ternyata dari diari itu dia lalu bikin cerita-cerita menarik, karena mungkin dia udah penggila baca ya. Dia memang baca buku, tahun lalu aja dia baca 100 buku lebih ya dalam setahun. Jadi memang heavy reader, pembaca buku luar biasa. Bahkan bulan ini dia baca 5 buku tebal gitu ya. Novel fantasi kesukaan dia gitu. Jadi karena dia suka baca, akhirnya dia bikin cerita dan kita jadi tahu ternyata dia punya bakat menulis gitu ya. Lalu kemudian dari situ dia di training menulis sama saya sendiri ya, karena saya kebetulan menulis, akhirnya saya men-training menulis bersama Deliang sampai sekarang akhirnya dia berhasil menghasilkan tulisan. Jadi proses memang dari awal yang kualitasnya seperti ini masih cukup ya, sampai menjadi sebuah tulisan yang bagus dan menghasilkan 4 novel awal ya. Lalu juga rajin membaca ya, itu juga yang kami kontrol selama proses men-training Deliang menjadi seorang penulis. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Saya tidak mau eksplor banyak soal ini. Nanti kalau misalnya ada yang didiskusikan oleh para orang tua akan menarik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aryo yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini tentang tema kita, yaitu melejitkan potensi anak menjadi hebat. Semoga Bapak Ibu wali santri bisa mengambil ya hikmah dari apa yang telah Ustaz Aryo Muhammad yang disampaikan. Baik, acara selanjutnya adalah acara tanya jawab. Mungkin dari Bapak-bapak, Ibu-ibu wali santri atau bagian dari santri yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini, tentang bagaimana cara melejitkan potensi anak menjadi hebat, kami persilahkan. Bisa lewat chat ya untuk pertanyaannya. Ustaz Aryo, ini sudah ada yang bertanya? Sudah. Oh ya. Ada satu pertanyaan Ustaz Aryo. Ya. Dari Andi Wicaksono ya ini. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua tahu bakat dan minat anak sejak dini, Ustaz? Jadi orang tua ingin tahu bagaimana cara melihat bakat dan minat anak itu sejak dini. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini menarik ya. Jadi yang pertama, memang orang tua harus jeli ya. Jadi kita harus sering memperhatikan reaksi anak ketika dia sedang melakukan proses pembelajaran ya. Cuma hal yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah kita mengekspos mereka dengan banyak hal. Jadi misalnya mungkin kan ada tipe anak yang dia tidak terlalu ekspresif ya. Jadi kita nggak tahu dia itu sukanya apa, senangnya apa gitu ya. Saya ada kenal beberapa personal, ada beberapa orang tua yang berhasil mendidik anak seperti ini, di mana mereka kenalkan anaknya dengan berbagai macam hal. Jadi misalnya mereka kursusin piano, mereka kursusin matematika, mereka kursusin bela diri, mereka ikutin program Hafiz Quran dan sebagainya. Nah, ketika sudah diekspos dengan berbagai macam
hal gitu ya, nanti akan kelihatan anak-anak akan suka yang mana. Nah ini yang masuk kepada tahap kita harus jeli ya. Yang dimaksud dengan jeli itu orang tua harus memperhatikan reaksi anak ketika dia belajar atau berinteraksi dengan hal-hal tertentu. Kayak misalnya, oh ternyata kayak misalnya Deliang lah. Deliang itu selain dia jago nulis, dia suka banget dengan matematika ya. Jadi di sekolah itu kelihatan. Jadi setiap laporan, setiap pulang dari sekolah, biasanya tiap 3 bulan dia selalu bawa sertifikat penghargaan sebagai jago matematika misalnya. Dari situ kita tahu, oh ternyata dia suka matematika gitu ya. Nah sama dengan anak-anak, kalau kita udah expose, kita udah kenalin mereka dengan berbagai macam hal tadi, nanti kelihatan mereka sukanya yang mana, tertarik di mana. Oh dia suka aktivitas fisik gitu ya. Oh dia suka ngomong di depan umum gitu ya. Oh dia suka tampil, dia suka menulis misalnya. Bisa ikutin dia dengan training menulis gitu ya. Dia suka membaca misalnya ya. Jadi kita bisa mengekspos dulu dengan berbagai hal, nanti orang tua jeli melihat dia di sebelah mana, apa namanya kira-kira keinginannya dia. Lalu kemudian kalau sudah tahu ketertarikannya apa, kita nggak bisa lepaskan begitu saja. Kita butuh mentor ya, kita butuh mentor. Karena tadi saya bilang ya, fokus anak-anak itu adalah berlatih. Jadi mereka harus sering-sering dilatih untuk mengasah skill mereka ya sejak dini. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelebihan rezeki dan ada bisa mencari mentor untuk dia gitu ya. Kalau memang orang tua nggak bisa mengajarkan ya, kayak kasus saya kan menulis, karena saya bisa menulis, saya mengajarkan dia menulis. Tapi kami sampai sekarang, karena anak kami homeschooling, sampai sekarang dia masih dipakai mentor yang ekstra, kayak misalnya belajar matematika, belajar sains gitu ya. Karena kami nggak bisa ya, kami bisa tapi tidak punya waktu lebih tepatnya. Jadi kami membutuhkan bantuan ekstra dari luar. Jadi mentor itu penting untuk pendidikan bakat anak sejak dini ya, berlatih ya. Sekarang ada platform online sangat mudah ya untuk mendapatkan guru ya dengan kesempatan menggali mereka via online. Jadi memang dapat mentor, kita perhatikan dengan jeli ya, mengekspos mereka, perhatikan dengan jeli, lalu kemudian mentor, dan yang terakhir adalah kita harus support mental ya. Jadi pastikan semangatnya terjaga. Jadi kadang-kadang kan ya mungkin walaupun dia tertarik, tapi bisa jadi dia akan menemukan kesulitan dalam belajar. Pasti itu. Gak ada orang cuman ngandalin suka, sepanjang dia belajar pasti menemukan kesulitan. Suka matematika pasti akan menemukan kesulitan. Sama belajar menulis pasti akan menemukan kesulitan. Nah, orang tua bertugas untuk menjaga supaya anak-anaknya tetap semangat gitu. Nggak apa-apa, bosan itu nggak apa-apa. Kita bisa kasih libur dulu, kita kasih hiburan dulu, jalan-jalan kemana misalnya. Nanti kita bisa expose lagi untuk mengasah bakat mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustaz Aryo. Semoga pertanyaan tadi bisa dijawab dengan baik ya oleh Ustaz tadi. Semoga jawabannya bisa memberikan motivasi kepada orang tua. Ini pertanyaan kedua Ustaz dari Anissa Salsabila. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi anak yang selalu panik? Orang tua merasa khawatir dengan keadaan anaknya dan sering panik apabila jika berada di tempat yang jauh dari orang tuanya. Itu bagaimana Ustaz cara menyikapinya? Ini harus dicari tahu nih apa namanya penyebab paniknya, karena kan kalau kita berbicara, yang pertama saya bukan konselor psikologi ya, jadi saya bukan seorang psikolog, saya nggak tahu apa penyebab paniknya. Cuman orang tua harusnya jeli lihat dulu kenapa penyebab paniknya. Kan biasanya masalah-masalah mental seperti ini itu disebabkan karena trauma masa lalu. Jadi contoh deh, kita takut ular atau takut apa ya? Ketinggian lah misalnya. Takut ketinggian. Salah satu penyebab kita takut ketinggian karena memang di masa lalu kita selalu diekspos untuk takut ketinggian gitu ya. Sama juga dengan panik. Kalau paniknya berlebihan, itu kita harus cari tahu kenapa dia bisa panik ya. Karena itu akar masalahnya. Kalau kita nggak tahu dia paniknya karena apa, penyebabnya apa di trauma masa lalunya, nggak akan tetap sulit dimanapun. Mau dia jauh dekat akan tetap sulit. Panik itu akan terus berlangsung ya. Jadi mungkin saran paling praktikal ya. Saya nggak tahu di Trenggalek ada apa enggak ya. Mungkin bisa ke konselor. Ke konselor, ke psikolog tuh bukan sesuatu yang buruk loh ya. Ini sesuatu yang aneh di Indonesia. Kalau di Indonesia kan orang suka aneh kan. Nanti dibilang orang gila, dibilang sakit jiwa. Padahal enggak. Sama aja kalian lagi batuk gitu, ya kita ke dokter gitu ya. Kalian sekarang lagi COVID, kita ke dokter gitu ya. Tujuannya itu. Jadi kita ke konselor untuk mencari tahu penyebab. Kalau memang sudah parah ya, paniknya parah, orang tuanya jadi khawatir ya, harus dicari tahu ke orang yang profesional. Saya tidak bisa mengevaluasi itu karena memang saya tidak tahu kan penyebabnya apa dan sebagainya. Jadi memang harus dicari ya orang profesional yang menangani itu. Jangan sampai nanti berlarut-larut ya. Nanti ngefek ke yang mana-mana gitu secara mental ke anak yang bersangkutan gitu. Kalau bisa cari profesional yang konseling bersama apa penyebabnya, nanti bisa digali. Traumanya kenapa kok bisa gampang panik? Saya nggak percaya orang tua akan gampang panik dengan sendirinya.
mereka pasti gampang panik karena ada penyebab masa lalu. Dan kalau misalnya ada bapak ibu anaknya yang somehow merasakan trauma tertentu, misalnya jatuh dari motor dan sebagainya, ada cara simpel sebenarnya, sering-sering diomongkan. Ya. Saya kebetulan pernah jatuh dari motor beberapa bulan yang lalu, dan itu lumayan berdampak kepada anak saya karena saya lagi bonceng dia gitu ya. Dan yang kami lakukan adalah sering-sering diomongkan. Kalau nggak sering diomongkan, kepanikan itu nanti ketika besar dia akan terbawa dan akan ketakutan dengan jatuh dari motor atau bawa motor misalnya. Jadi memang saran saya ke profesional, dikonsulingkan kira-kira apa yang ingin dibicarakan, apa permasalahan dasarnya sehingga bisa menemukan konteks kepanikan si anak gitu ya. Mohon maaf jika tidak terlalu banyak membantu, tapi that is my recommendation gitu, rekomendasi saya ke profesional. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Anissa Salsabila tadi ya, untuk selalu melihat anak, kebiasaan apa yang sudah dilihatnya, trauma-trauma apa yang bisa, yang dahulu ya bisa dilihat, karena itu yang bisa tahu orang tua sendiri. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang ketiga Ustadz. Nah ini agak menarik Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara menjalin komunikasi yang efektif dengan anak-anak pada segala usia ini Ustaz? Ini pertanyaannya. Kami persilahkan Ustaz. Usia ya. Saya kebetulan anak-anaknya belum remaja ya. Anaknya belum remaja. Jadi baru paling tua 9 tahun gitu ya. Cuman sebenarnya kalau Bapak Ibu bongkar bukunya Dr. Abdullah Nasih Ulwan yang Pendidikan Agama dalam Islam, lalu kemudian yang terakhir itu ini kebetulan ada di rak buku saya. Prophetic Parenting-nya judulnya dokter siapa gitu ya, yang kebetulan saya rangkum di salah satu buku yang saya tulis, dan ada beberapa tips sebenarnya anak-anak itu bisa kita jalin komunikasi. Salah satunya adalah dalam perjalanan ya. Jadi misalnya dalam perjalanan ini konteksnya bisa jauh bisa pendek, misalnya kita lagi jalan santai, misalnya lagi jalan sore bareng, bisa ngobrol hal-hal yang enak, yang seru ya. Lalu kemudian dalam suasana yang nyaman, itu rekomendasi kedua adalah ketika suasana rumah tidak dalam tensi yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang dalam emosi luar binasa ya, sebaiknya ademkan diri dulu ke kamar mandi. guyur dengan apa namanya, gayung di kepala sampai dingin gitu ya. Kalau ada shower pakai shower lah gitu ya. Nggak boleh gitu kalau lagi tinggi emosi, memang sebaiknya keluar. Kalau bisa melarikan diri dulu, nanti jatuhnya apa yang kita komunikasikan akan buruk dengan anak-anak gitu ya. Jadi memang tone emosi tenang, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalau tadi saat sedang perjalanan, kemudian tone emosi kita lagi baik, kemudian dalam suasana yang enak, kemudian yang berikutnya adalah suasana enak ini nggak cuma orang tua, tapi juga anak. Ya, anak juga nggak stres. Jadi jangan kira anak itu nggak stres. Anak itu juga stres sama dengan orang tua. Kita kan sering stres kan, stres macam-macam lah ya penyebabnya. Anak-anak itu juga mengalami stres ya. Stres karena tekanan orang tua, stres karena macam-macam belum tugas PR di sekolah tuh kan luar biasa banyak kan. Saya dengarnya gitu ya, di Indonesia tuh tugasnya luar biasa ya. Kalau kebetulan sekolah-sekolah di Inggris itu anak-anak tidak dikasih PR sampai mereka umur berapa tahun ya, 4 tahun sampai kelas 4 ya, kelas 4 SD baru mereka dikasih PR. Jadi memang nggak ekstensif gitu ya. Nah jadi memang anak dalam kondisi stres itu juga mempengaruhi ya. Jadi harus diperhatikan apakah mereka stres atau enggak, biar kita bisa komunikasikan dengan mereka. Lalu kemudian sebenarnya yang paling fundamental tuh kedekatan emosional ya. Jadi kalau misalnya udah dibangun sejak dini, anak-anak itu dekat dengan orang tua ya, dia nggak jauh ya secara personal, kita akan gampang berkomunikasi apapun. Kalau teorinya Muhammad Fauzil Adim, kalau ada perintah dari orang tua yang kelihatan susah untuk tembus ke anak-anak, itu berarti ada yang salah dengan kedekatan kita secara emosional kepada anak-anak. Jadi memang kita perlu memperbaiki itu sejak awal ya, itu hal paling fundamental. Jadi sering-seringlah ajak jalan-jalan ya, makan bersama, kayak nongkrong bareng gitu. Kayak misalnya kalau saya pribadi suka nongkrong bareng dengan anak-anak tanpa ibunya gitu ya. Jadi berdua kalau bisa nanti suatu waktu bisa ke luar kota bareng cuma sama anak gitu, jangan sama ibunya gitu, atau sama ibu. Kalau ibu kan biasa ya sama anak-anak ya, jauh dari menyusuin sudah sama anak-anak gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak gitu dikasih ujian, ayo para ibu kasih ujian, ayo gimana kamu bawa anak saya ke Jakarta kalau misalnya sudah nggak ada pandemi gitu ya. Kalau ke Jakarta kejauhan, bawa ke Malang kan sendiri gitu ya.
Ayo dilakukan gitu. Kalau saya biasa gitu, misalnya ke Oxford dulu ketika di luar negeri, ke Nottingham, kemana ya sama anak-anak tanpa istri gitu ya. Atau dulu pernah di Indonesia, pernah ke beberapa kota sendiri, itu perlu dicoba karena itu membangun bonding. Kalau kita lagi sengsara di suatu tempat bareng, misalnya ketinggalan pesawat lah, ketinggalan pesawat bareng, itu jadi seru ya. Kita jadi jadi kompak gitu, kayak termasuk jalan-jalan bareng sekeluarga itu sangat memudahkan kita untuk membangun komunikasi efektif ya. Kayak kami itu pengalaman, kami memang sering banget traveling sampai nggak ada tabungan ya, jadi lebih memilih menghabiskan uang buat jalan-jalan ya. Kayak misalnya pengalaman yang menarik sampai membuat bonding antara keluarga itu kuat itu ketika kami traveling keliling Eropa. Jadi kalau kita traveling seperti itu kan banyak sekali mendapatkan masalah-masalah kan ya, terlambat pesawat lah, ngejar inilah, barang ketinggalan lah ya, satu orang emosi marah-marah, tapi itu jadi membangun bonding luar biasa antara ayah dan anak, dan juga ibu dan anak-anak, juga suami dan istri gitu ya. Ya mudah-mudahan pulang nggak cerai gitu. Cuman itu benar-benar membangun kualitas komunikasi. Jadi coba perbanyak jalan-jalan dan interaksi outdoor dengan anak-anak, mudah-mudahan membantu mereka untuk berkomunikasi. Kalau remaja saya nggak terlalu paham ya, cuman kalau saya perhatikan karena selama ini sering mentoring dengan anak-anak muda ya, biasanya kita masuk dengan apa yang mereka tertarik ya. Kalau mereka lagi tertarik dengan K-pop ya, orang tua harus tahu dengan dunia K-pop ya. Cerita aja dulu soal K-pop dengan mereka. Jangan dulu diceramahi dan dilarang. Kalau udah diceramahi dan dilarang repot, nanti mereka nggak mau ngomong lagi sama orang tua gitu ya. Mungkin itu sedikit hint saja, highlight, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalaupun tidak tepat ya tidak perlu digunakan. Terima kasih. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ananda Rahma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana menyiapkan mental seorang ibu untuk menyiapkan pengaruh global yang tidak bisa kita hindari untuk memberi kebebasan kepada anak bereksplorasi melalui media yang ada di luar maupun di dalam rumah. Secara kondisi ancaman kejahatan, pengaruh LGBT, dan lain-lain ada di sekitar kita. Kalau kita menahan, takutnya membatasi anak itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi ada satu highlight yang disebut oleh Ibu yang saya cukup tergelit ya, bukan tergelit, tapi tersentil ya. Jadi soal kenaikan tingkat kejahatan di dunia. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, tingkat kejahatan di dunia itu menurun drastis di masa kita. Yang benar adalah tingkat kejahatan itu lebih banyak diberitakan. Jadi secara umum tingkat kriminalitas di dunia itu berkurang. Itu berarti dunia itu semakin aman. Yang berbeda adalah sekarang lebih banyak diberitakan, apalagi ada media sosial. Makanya kita bawaannya, kalau anak-anak diberikan keluar, itu jadi takut-takutan semua, gitu. Jadinya takut semua. Ini juga dikritisi oleh Miss Watch dalam buku How to Raise Successful People. Sekarang orang kan jadi takut kan membiarkan anak mereka kemana-mana, karena nanti diculik lah, diapalah. Itu sebenarnya penyebabnya karena media yang mengekspos berita-berita kriminal. Zaman dulu lebih menakutkan sebenarnya dari zaman sekarang sebenarnya ya, theoretically sebenarnya begitu. Jadi yang pertama saya pikir Ibu harus menghilangkan mindset dulu soal betapa menakutkannya dunia ini ya. Itu dulu perlu dihilangkan. Saya tidak bilang tidak ada peluang untuk anak-anak kita mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan, enggak. Cuman maksudnya kalau kita udah takut dulu, kita nggak akan pernah bisa membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak kita untuk eksplor dunia luar. Kan ada orang tua yang nggak mau anaknya keluar negeri kan. Ada orang tua yang takut anaknya keluar kota gitu ya, apalagi orang Jawa, mohon maaf ya, karena saya bukan orang Jawa ya. Saya tahu biasanya mereka takut anaknya kemana nanti kalau sakit bagaimana. Itu harus dihilangin dulu, harus bawa mental jadi hijrah ya, tukang hijrah gitu ya, perantau kayak orang Padang, orang Bugis ya. Kalau kita ke beberapa negara, mau ke Jepang, mau ke Eropa, mau kemanapun, itu selalu ketemu orang Padang ya. Mental itu yang harus kita bawa ya pada anak-anak kita, karena kalau kita nggak punya mental berani sebagai orang tua, anak-anak tidak akan berani. Karena kalau kita nggak berani, anak-anak nggak akan berani, itu logis itu. Paling pasti mempengaruhi mereka. Jadi harus hilangkan dulu trauma-trauma ketakutan. Lalu kemudian saya dan istri itu meyakini bahwa sebenarnya kualitas parenting di rumah itu yang menjadi hal paling penting untuk mengontrol ketika anak-anak eksplor keluar. Jadi kalau dia udah keluar, itu akan banyak sekali gangguan. Kita tuh nggak usah keluar deh. Di rumah aja, anak-anak tuh bisa dieksplor dengan gangguan-gangguan yang luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah menonton dokumenter seorang pembunuh bayaran ya.
pembunuh bayaran sih, pembunuh berantai ya. Yang pembunuh berantainya tuh dia bunuh perempuan puluhan orang dengan memperkosa dan memutilasi kalau nggak salah. Dan itu kisahnya di Amerika tahun 1960-an. Dia adalah anaknya pendeta ya, yang kata dia tumbuh dengan keluarga yang nyaman, kualitas hubungan ayah ibu yang baik. Dia jadi pembunuh berantai itu karena sering nonton film porno yang kekerasan ya, yang dibunuh, yang dimacam-macam lah. Akhirnya dia jadi pembunuh bayaran. Dan itu dengan kehidupan keluarga yang nyaman gitu ya. Kita sebagai orang tua saat ini gitu ya, dengan layar HP itu anak-anak bisa mengakses berbagai macam gangguan. Gak perlu keluar, Bu. Gak perlu keluar. Dari HP aja tuh mereka bisa nonton aneh-aneh ya, yang bisa mempengaruhi psikis mereka dan kelakuan mereka. Jadi gak perlu keluar, sudah ada tantangan di depan kita, itu si gadget itu dan laptop ya. Makanya kita gak harus hilangkan rasa takut. Dan bagaimana kita jaganya? Kultur pendidikan di keluarga itu akan mengontrol mereka ya, mengontrol mereka dengan baik. Jadi kalau misalnya mereka dididik dengan kedekatan yang bagus antara ayah dan ibu, mereka dididik dengan, kalau kita kan kenal, saya tahu ya pasti sudah dibahas dalam konsep parenting Islam di berbagai macam webinar sebelum-sebelumnya di SMP IT atau SD IT. Karena kita kenal ada pendidikan hal mendasar tentang pendidikan dalam Islam ya, dari pendidikan akidah, kisah-kisah Nabi, pendidikan Quran, keteladanan. Kalau itu kita jalani dengan baik di keluarga, kalau kita dekat secara psikologis kepada anak-anak, ketika mereka di luar, mereka akan bisa terkontrol dengan baik. Saya sudah punya banyak contohnya ya. Di Inggris itu saya punya banyak sekali sahabat-sahabat dekat yang anak-anaknya itu sudah kuliah, sudah bahkan berhasil menikah, dan mereka bisa hidup bertahan menjadi seorang muslim yang berkualitas di luar negeri di tengah gangguan LGBT, seks bebas yang luar biasa. Anak-anaknya soleh-soleh luar biasa, menikah dengan orang-orang baik, Masya Allah. Ya, banyak dari mereka yang juga penghafal Quran gitu ya. Sampai sebegitunya. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah orang tua itu punya kedekatan dengan anak-anak dan kualitas parentingnya bagus di rumah. Jadi salah satu keberhasilan orang-orang yang mendidik anak di barat itu mereka bisa menemukan jalan tengah antara kultur timur yang begitu kontrol kepada anak-anak dengan kultur barat yang membebaskan mereka. Karena memang yang paling enak tuh menemukan balance kan. Moderasi itu hal yang paling direkomendasikan dalam Islam kan, kita memakai secara moderat ya, secara tengah gitu ya, nggak berlebihan di antara satu sisi. Dan itu yang berhasil. Lalu kemudian Bapak Ibu tidak boleh menghentikan mereka untuk bereksplorasi. Jadi zaman sekarang itu anak-anak harus tahu apa itu TikTok, anak-anak harus tahu apa itu perkembangan teknologi saat ini, Instagram, media sosial. Kalau mereka kalian batasi dan menjadi putih saja, ketika ada serangan noda dari luar, mereka tidak akan bisa melawan. Yang kita bentuk adalah imun. Ketika eksplorasi itu terbentuk, mereka tahu di luar sana ada orang yang suka sama laki-laki, ada orang yang suka sama perempuan, ada penganut Injil, ada penganut Taurat gitu ya. Ada orang Yahudi, ada orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali, ada yang kalau kita ngomongin agama diketawain. Kalau anak-anak sudah tahu itu, sudah tereksplor dengan itu, mereka jadi lebih percaya dengan apa yang mereka miliki ketika kita punya konsep parenting yang baik di rumah gitu ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan kalau Bapak Ibu dekat dengan anak-anak, pendidikan agama sudah dibangun sejak dini kecil, dan prosesnya itu bukan cuma sekedar memerintah tapi juga dibentuk dalam bentuk keteladanan. Mudah-mudahan anak-anak kita akan dijaga ya. Jangan hentikan mereka untuk bereksplorasi, beri kesempatan mereka untuk bereksplorasi. Saya kemarin ada satu kasus ini terakhir sebelum menjawab pertanyaan lain. Ada salah seorang anak sahabat saya yang dia suka banget touring gitu ya. Lalu saya bilang, wah saya kalau jadi orang tua kamu, saya biayain kamu touring keliling Indonesia gitu. Terus aku bilang, ini kalau orang tua dengar saya ngomong gini mungkin saya dimarahin gitu. Bukannya anak saya disuruh kuliah malah disuruh touring gitu ya. Ya menurut saya itu penting karena dia suka touring, dia biar explore dunia luar, yang penting dia jaga sholatnya. Dia nanti tahu apa kesulitan selama touring itu, perjalanan itu, karena dia cerita ketika dia touring, ketika dia eksplor banyak hal, dia menemukan banyak hal soal kemiskinan, ya berceritanya menggebu-gebu gitu ya. Mungkin karena bukan anak saya berani ngomong gitu. Cuman saya bilang, ya kalau saya jadi orang tua kamu, saya biarkan kamu touring, ambil gap year ya, istilahnya gap year ya. Gap year itu istirahat setelah SMA 1 tahun untuk mengeksplor banyak hal ya, untuk kamu bisa eksplor banyak hal, dan itu biasa dilakukan di luar negeri ya. Wallahu alam. Mungkin itu Mas. Baik Ustadz, karena ini terkendala waktu ya, karena kita sudah molor terlalu lama. Bagaimana kalau tinggal satu pertanyaan lagi Ustadz, terakhir ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh partisipan, maaf ini karena waktu yang tidak memungkinkan, kita memilih satu lagi pertanyaan gitu, untuk menutup acara kita hari ini. Pertanyaan ini yang terakhir yaitu dari Erna Masruroh. Bagaimana cara membentuk sikap pemberani pada anak yang pemalu, Ustadz? Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu-ibu. Ya, baik. Nah, ini
sikap pemalu ini menarik ya, karena ada yang memang anak-anak dilahirkan punya karakter introvert yang memang malu kalau ngobrol dengan orang. Termasuk salah satu anak saya, Deliang ya. Kalau anak saya yang Daisy itu sangat mudah berkenalan dengan orang. Kalau Deliang lumayan sulit ya. Nah, ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah tolong jangan jadi toxic parents atau toxic teacher. Kan kadang-kadang kan anaknya ngomong dikit diketawain, salah dikit diketawain, ngomong apa namanya sesuatu yang nggak jelas kita benerin sampai bikin dia malu di depan umum misalnya, atau kita sering marahin dia di depan umum gitu ya, itu mempengaruhi dia, confidence dia gitu ya, cara dia berbicara di depan umum itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana suara-suara yang masuk di kepala dia. Atau guru misalnya suka banget marahin anak-anak di depan umum gitu ya, dengan memojokkan dia secara pribadi gitu ya, misalnya dia lagi nggak ngerjain tugas gitu, bukannya kita cari tahu mungkin ada masalah mental, kita marah-marahin dia di depan umum yang bikin anak jadi tidak confident. Jadi masalah confidence itu harus dibentuk di lingkaran inti pendidikan sang anak, baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Upayakan dia untuk rajin bercerita. Kalau kami itu biasakan Deliang dengan bercerita mimpi. Jadi setiap bangun tidur tuh kami dari kecil kami biasakan dia untuk menceritakan mimpinya. Sampai kemudian salah satu novelnya itu dibentuk dari mimpinya dia memang. Karena kami ingin dia terbiasa untuk menelurkan ide, dan yang paling gampang kan mimpi kan, dia bisa menceritakan. Atau yang kedua adalah kami sering meminta dia menceritakan apa yang terjadi di sekolah ya, atau saat pembelajaran ya, dan itu penting untuk mengajak dia berkomunikasi. Tujuannya apa? Untuk building confidence. Lalu kemudian upayakan anaknya supaya suka membaca. Membaca itu salah satu cara untuk membangun confidence. Jadi mereka tuh anak-anak yang suka membaca ketika ketemu dengan orang, mereka punya kepercayaan diri, mau ngomong apa, konteks apa yang mereka bicarakan, biasanya mereka lebih percaya diri dibanding dengan anak-anak yang lain. Jadi yang suka membaca itu biasanya confidence-nya terbentuk. Itu hasil riset menunjukkan itu. Lalu kemudian ayo kita coba melakukan yang namanya show and tell di rumah ya. Jadi coba anaknya tuh kasih pengalaman dia berbicara di depan ayah dan ibu dan adik-adiknya, dia ngomong. Jangan ketawain, adiknya juga suruh jangan ketawain gitu ya. Kalau pertama gagal dicoba terus, jangan sampai menyerah gitu ya. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, nggak apa-apa. Dikasih iming-iming, dikasih hadiah. Dicoba terus sampai mau dia mau show and tell. Lalu komunikasikan dengan ibu gitu ya. Bu, saya anaknya supaya Bu bapak gitu ya di apa namanya dieksplor supaya lebih confidence, lebih mau berinteraksi dengan orang, mau ngobrol dengan orang, nanti insya Allah mulai terbiasa. Lalu ketika ketemu orang, kan kadang-kadang kalau ketemu orang besar, ada orang besar yang cuek ya. Anak nanya apa nggak dijawab gitu ya, atau nggak dipeduliin gitu ya. Biasakan supaya merespon anak selayaknya kalian ngomong dengan orang besar. Ya mereka juga butuh didengerin. Ya, kayak kita ngobrol, kayak masa kalian ngomong sama orang nggak dengerin kamu kan kalian nggak suka kan, kita nggak suka. Anak-anak juga harus diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang besar yang cuek seperti itu, upayakan supaya anak-anak dijaga. Kayak misalnya orang nggak dibalas sama orang besar ya, orang tua kita yang respon ke anak. Atau kalau mau straightforward ngomongin ke orang besar tuh, anak saya nanya tuh kok nggak jawab, gitu aja dibilang. Biar dia tumbuh pola komunikasinya. Lalu biasakan bertemu dengan banyak orang. Walaupun dia nggak nyaman ya, kalau kami tuh biasanya ke taman ya. Kalau di sini ya ke hutan kota ya, kadang-kadang ketemu orang ke pembeli ya. Kalau beli sesuatu jangan kita yang beli, anaknya disuruh beli ya. Disuruh beli, dicoba biar dia takut, disuruh aja disuruh beli gitu ya. Ngajak ngobrol, kemudian kalau bisa kasih tantangan, misalnya kayak anak saya kasih uang apa namanya pounds ya, £1 sterling. Kalau kasih £1 sterling kan orang bingung kan, ya kok uang pound sterling bukan uang rupiah, kan jadi ngobrolnya panjang. Ngobrolnya panjang, anaknya jadi bisa lebih ngobrol lagi, lebih explore lagi. Itu yang perlu kita lakukan untuk building confidence ke anak-anak. Cuman yang paling fundamental memang pastikan dia tidak sering dibully ya, cuma karena nggak suka ngomong. Karena yang paling sering terjadi adalah anak-anak diketawain kalau ngobrol sesuatu, apalagi kalau salah. Di kelas gitu disuruh maju gitu, tiba-tiba seluruh anak ngetawain gitu ya. Gimana dia mau confidence? Nggak akan pernah mungkin gitu ya. Itu confidence. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Aryo Muhammad yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini tentang tema melejitkan potensi anak menjadi hebat. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang telah Bapak Aryo tadi sampaikan. Baik, hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia dan selaku moderator dalam acara ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat
berjumpa lagi di lain waktu, di lain kegiatan. Semoga ini bisa terus terlaksana kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa keluar dari grup Google Meet nggih. Silahkan, terima kasih. Jazakillah, semoga ilmunya bermanfaat hari ini untuk panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta